Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sebagai orang percaya kita tidak menjadi seorang yang terisolir seorang diri. Tetapi Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, Dia menyatukan kita di dalam tubuhnya, yaitu gereja Tuhan. Dengan satu maksud, supaya saudara dan saya boleh bertumbuh di dalamnya. Karena seorang manusia tidak bisa bertumbuh seorang diri, tapi perlu orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam setiap masa, gereja menghadapi pergumulan demi pergumulan. Tidak ada satu masa di mana gereja tidak mengalami pergumulan. Saudara, pergumulan itu dapat diklasifikasikan dalam dua hal. Yang pertama, internal gereja itu sendiri. Yang kedua adalah yang bersifat eksternal. Yang bersifat internal itu misalnya berupa pergumulan doktrin gereja, pergumulan masalah dosa-dosa yang terjadi di dalam gereja, pergumulan perselisihan, baik antara pemimpin gereja ataupun antara anggota jemaat, pergumulan tentang ketidakpuasan pelayanan di gereja, dan lain sebagainya. Pergumulan eksternal adalah halangan-halangan yang eksternal buat bagi gereja, bahkan penganiayaan yang terjadi bagi gereja. Saudara, pergumulan seperti ini sudah ada kita baca di dalam Alkitab. Saudara, mengapa kita perlu memahami hal ini? Saudara, agar kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa, artinya bahwa di gereja manapun kita berada, tiap gereja itu punya pergumulan. Dan gereja tidak pernah selesai dengan pergumulannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, disitulah saudara-saudara dan saya sebagai orang Kristen harus tetap setia menjadi anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota gereja bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, bergumul bersama. Sehingga disitulah saudara kita bertumbuh, dibentuk oleh Tuhan, semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 35. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi orang percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukar pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan hendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daun yang telah roboh dan reruntuhannya, dan akan kubangun kembali.
dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan, yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, kita membaca kisah pergumulan gereja mula-mula, saudara. Saudara, sebenarnya pergumulan yang kita baca ini dapat dikatakan pergumulan yang kedua. Karena pergumulan yang pertama yang gereja hadapi adalah terkait dengan pelayanan bagi orang-orang, yaitu janda-janda yang non-Yahudi, yang akhirnya diangkat 7 diakon untuk melayani meja. Dan sekarang timbul pergumulan baru di gereja, yaitu berhubung dengan pengajaran iman Kristen. Saudara, mengapa terjadi demikian? Karena memang saudara-saudara, ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Karena di dalam gereja Tuhan pada waktu itu ada 2 macam orang. Yang pertama, ada orang dengan latar belakang orang-orang Yahudi dengan pengajaran Yudaismenya. Dan ada orang-orang non-Yahudi. Saudara, kita tahu orang Yahudi sudah diajar dengan ketat sekali terkait dengan ritual-ritual orang Yahudi, yaitu terkait dengan sunat, saudara-saudara ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, disitulah saudara orang-orang Yahudi yang cukup konservatif, ketika mereka tahu ada orang-orang percaya Yesus dari non-Yahudi, mereka tetap menerapkan sunat bagi mereka. Karena bagi mereka, mereka menganggap tanpa sunat, mereka tidak akan diselamatkan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa sunat diberikan Tuhan sebagai tanda orang itu percaya. Jadi bukan disunat baru percaya, tapi percaya baru tandanya mereka disunat. Sehingga saudara, sunat itu tidak menyelamatkan. Tetapi kita belajar hanya iman yang dapat menyelamatkan kita. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama, saudara, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu cukup, tidak perlu ditambah apapun juga. Saudara, firman Tuhan berkata begini,
Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Saudara yang kasih dalam Tuhan, pergumulan gereja mula-mula dicatat di dalam kitab suci untuk meneguhkan kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus cukup, tidak perlu ditambah apapun. Saudara, kisah ini sangat menarik karena pada waktu Pentakosta, orang-orang percaya itu dari golongan orang Yahudi, di mana mereka menerima Roh Kudus dan mereka berbahasa yang lain waktu hari Pentakosta karena mereka percaya Yesus. Saudara, kemudian ketika para rasul memberitakan Injil kepada bangsa lain, ternyata saudara, bangsa lain ketika menerima Yesus, mereka juga berbahasa yang lain. Saudara, di situ mengkonfirmasi bagi rasul-rasul bahwa Tuhan tidak membedakan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Saudara, orang Yahudi yang terima Roh Kudus lalu berbahasa yang lain karena mereka percaya Yesus, mereka orang-orang disunat. Tetapi menarik sekali, orang-orang non-Yahudi, mereka menerima Yesus dan berbahasa yang lain, mereka tidak disunat. Saudara, di situlah saudara-saudara, Tuhan ingin mengkonfirmasi bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus dan tidak perlu ditambah apapun, saudara. Saudara, hari ini saudara-saudara, ada saudara-saudara orang-orang percaya mungkin menjadi ragu. Apakah saya tidak perlu berbuat baik untuk mendapat keselamatan? Saudara, tidak perlu. Saudara, kita berbuat baik bukan karena kita mau diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Saudara, apakah saya tidak perlu ibadah yang baik saudara saya mendapat keselamatan? Tidak perlu, saudara. Saudara beribadah kepada Tuhan bukan karena supaya saudara diselamatkan, tetapi karena saudara sudah diselamatkan, maka saudara boleh dan dapat beribadah kepada Tuhan. Jikalau saudara dan saya belum diselamatkan, bagaimana engkau bisa beribadah dan ibadahmu berkenan kepada Tuhan? Padahal engkau dan saya sendiri tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, Tuhan berkenan di dalam Yesus Kristus kepada kita. Di situ saudara, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, Yesus Kristus cukup untuk menyelamatkan engkau dan saya. Karena karya di kayu salib, saudara-saudara, itu karya yang final. Dia menanggung seluruh dosamu dan dosaku. Dan engkau telah dibayar dengan lunas oleh darah yang mahal itu. Yaitu darah anak domba Allah. Yaitu darah Tuhan Yesus, saudara. Sehingga saudara, engkau dan saya yang mengenal Yesus, percaya Dia, engkau harus yakin bahwa hanya darah Yesuslah yang mengampuni dosa dan menyelamatkan engkau dan saya. Dan itu cukup bagi keselamatanmu dan keselamatanku. Yang kedua, saudara, sebagai orang-orang percaya, marilah kita melandaskan seluruh keputusan hidup kita atas dasar kebenaran firman Allah. Saudara, Alkitab berkata begini, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula." Saudara, pergumulan gereja, itulah yang kita baca dalam kisah ini.
Tapi sesuatu yang sangat menarik adalah gereja mengedepankan kebenaran firman Allah. Gereja tunduk kepada kebenaran firman Allah. Bukan pendapat si A atau pendapat si B, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, Rasul mengatakan hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi yang tertulis, saudara, yaitu Alkitab, saudara. Saudara, dalam hidup kita, saudara, kita bisa saja ada pergumulan-pergumulan. Mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin juga dalam pelayanan kita di dalam gereja. Saudara, satu hal yang diajarkan oleh firman Allah di sini, sebagaimana gereja mula-mula, apapun pendapat mereka, pada akhirnya mereka sepakat mengaminkan apa yang diajarkan firman Allah. Saudara, ini yang harus menjadi spirit daripada orang-orang percaya. Saudara, apa yang kita rasa menyenangkan kita, belum tentu kebenaran. Apa yang kita pikir itu benar, belum tentu kebenaran. Saudara, kita harus kembali kepada kebenaran firman Allah. Saudara, ketika kita mengerti kebenaran firman Allah, mari kita belajar mentaatinya, saudara-saudara. Disitulah, saudara-saudara, orang-orang percaya boleh menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran Tuhan. Bukan itu saja, orang-orang percaya tetap bisa di dalam kesatuan roh, karena kita tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Saudara, perpecahan orang-orang percaya seringkali terjadi karena orang percaya tidak taat kepada kebenaran firman Allah, tidak bersatu di dalam firman Allah. Masing-masing mencari jalannya sendiri. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar memiliki hati yang taat kepada Tuhan, saudara. Ketaatan kepada firman Allah membuat kita tetap bisa bersatu bersama-sama di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Karena Allah itu adalah Allah kebenaran. Sehingga saudara, ketika saudara dan saya tinggal dalam firman Allah, saudara sedang tinggal di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Karena melalui firman-Mu kami dicelikkan mata rohani kami. Pergumulan demi pergumulan dalam gereja itu terjadi dari zaman ke zaman. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kepada gereja-Mu solusi, tapi solusi itu di dalam kebenaran firman Allah. Tuhan, ajar kami supaya kami senantiasa mempunyai hati takut akan Tuhan, dengan satu ekspresi kami taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.